Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatis. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bidzarani amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa live karena hujan deras ya. Jadi kita tidak bisa live dari pada posisi seperti biasanya. Insya Allah semoga ini maksimal dan bisa membuat kita tetap bisa mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan kita, sehingga kita termasuk yang melaksanakan majelis taklim, menghadiri majelis taklim walaupun secara online di saat-saat majelis taklim sudah dilarang, dan itu juga karena kemaslahatan bersama. Semoga menjadi sebab insya Allah semua wabah yang terjadi kepada kaum muslimin diangkat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini saya ditemani oleh saya punya anak ya, Habib Ahmad Pak Harun yang sudah pulang dari Madinah karena keadaan yang seperti ini. Semoga beliau juga bisa menjadi pengganti daripada Al-Fakir, bahkan lebih baik jauh daripada Al-Fakir, berguna bermanfaat ilmunya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam ini adalah terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini penting sekali ya, karena berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak paham apa yang membatalkan, sehingga kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang membatalkan pun dia tidak paham kalau itu membatalkan. Gimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya adalah tidak sah, kecuali kalau dia itu seorang yang jahil ma'dzur, itu seorang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama. Sekarang tempat manapun letaknya di Indonesia itu pasti ada ulamanya, walaupun ustaz kampung ya, itu tahu dengan apa hal-hal atau perkara-perkara yang adalah sholat. Oleh karena itu ayo simak bersama-sama, kita akan bahas terkait dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dan perkara-perkara yang membatalkan sholat itu sebagian ulama menyebutkannya itu ada 11, ada juga yang mengatakan ada 4 ya. Seperti kita akan bahas 4 saja supaya disimpulkan, jadi nggak terlalu lama. Tapi hakikatnya kesimpulannya itu 4, 11 itu semua itu memperinci ya. Termasuk diantaranya adalah syarat-syarat sahnya sholat juga dimasukkan di sana. Yang pertama adalah kalau kita berbicara kita di dalam sholat ya, boleh mengucapkan apapun juga. Yang penting ucapan itu harus layak dan pantas untuk diucapkan kepada Allah SWT, dan tidak layak serta pantas diucapkan kepada manusia. Tapi kalau seumpama layak dan pantas diucapkan kepada manusia ya, maka sengaja dia mengucapkannya batal. Kalau nggak sengaja dia mengucapkannya, kalau sedikit maka tidak batal, tapi kalau banyak batal. Itu yang terjadi. Nah, layak atau tidaknya itu misalnya kalau hitopnya itu kepada manusia, itu yang tidak boleh. Tapi kalau hitopnya pada Allah Ta'ala nggak ada masalah. Jadi misalnya apa? Ada seorang yang bersin ya, batuk ya, maka kemudian kita katakan yarhamullah, nggak ada masalah, nggak batal. Tapi kalau kita katakan yarhamukallah, batal sholat. Itu maksudnya. Nah, kemudian kadang-kadang ucapan itu ya banyak itu di sini artinya lebih daripada 4 kalimat ya, maka itu batal secara mutlak. Mau itu sengaja dilakukan dia ucapkannya atau tidak sengaja dia ucapkannya ya, maka hukumnya batal. Mau lupa atau tidak ya, hukumnya batal. Tapi kalau sedikit itu berarti di bawah 4 kalimat itu sedikit. Kalau dia itu sengaja batal, 3 huruf saja lebih itu sudah batal. Tapi kalau seumpama tidak sengaja maka tidak batal asalkan di bawah 4 kalimat. Nah, misalnya apa, kita sholat kemudian dikageti sama orang, lalu kita terkejut, lalu kita katakan aduh, nggak apa-apa, nggak batal itu. Nah, tapi kenapa? Aduh masih 1 kalimat. Aduh siapa sih? Nah, berarti 3 kalimat nggak batal. Aduh siapa sih, kaget jadinya. Nah, batal sholatnya. Kenapa? Lebih daripada 4 kalimat. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sedikit, kalau tanpa sengaja atau lupa maka tidak membatalkan. Nah, kemudian kalau seumpama ya
atau kesimpulannya bahwasanya ucapan daripada orang yang sholat itu ya tidak membatalkan. Itu berarti di bawah 3 kalimat. Di bawah 3 kalimat. Nah, silakan nanti kalau mau ditanyakan ya, silakan masuk ke Instagram langsung ya, atau kepada di YouTube ya, silakan. Nah, nanti Ahmad pegang. Kalau ada soal masuk biar Bib Ahmad yang membacanya. Kesimpulannya bahwasanya kalau seumpama ucapan itu sedikit ya, itu tidak membatalkan sholat di dalam 3 keadaan. Itu kan sedikit. Sedikit itu berarti di bawah 4 kalimat. Yang pertama jika lupa dia, kalau dia dalam keadaan sholat. Yang kedua jika dia nggak tahu, dan nggak tahunya itu dia termasuk jahil ma'dzur, baru masuk Islam ya, atau dia itu hidup jauh daripada ulama sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar tentang fikih sholat ya. Nah, dan yang ketiga, kalau seumpama dia keceplosan, nah itu juga termasuk yang dimaafkan ya. Nah, kemudian kalau kita mengucapkan 1 huruf saja itu tidak membatalkan. Tapi kalau semua 3 huruf atau lebih, ya, maka tadi kalau dikatakan sengaja batal. Kalau nggak sengaja sampai 3 kalimat dimaafkan. 4 kalimat tidak dimaafkan karena termasuk banyak. Tapi kalau cuma 1 huruf nggak batalkan. Kecuali ya ada beberapa masalah ya, yaitu 3 masalah tepatnya. Walaupun 1 huruf tapi membatalkan sholat. Apa itu? Yang pertama, jika huruf yang kita sebutkan itu termasuk huruf mad. Huruf mad itu kan wayin ya, wawu, alif, ya. Seperti u, i, a. Nah itu kan huruf mad. Kalau kita sebutkan sengaja batal sholat itu karena termasuk 3 kali. Kemudian yang kedua, jika seumpama kalimat huruf 1 huruf tapi memberikan pemahaman, memberikan pengertian, merupakan sebuah jawaban daripada suatu persoalan misalnya, atau suatu pertanyaan misalnya. Misalnya kita lagi sholat nih, kemudian dia bertanya, ayo huruf abjad pertama apa? Kita jawab A ya, atau B. Huruf abjad kedua apa? B. Batal sholatnya ya. Ta misalnya. Nah, karena apa? Karena memberikan arti ya. Nah, kemudian yang ketiga, walaupun 1 huruf tapi batal jika dengan maksud dan tujuan bermain-main. Nah, walaupun 1 huruf tapi maksudnya bermain-main, sholat itu bukan tempatnya main-main. Sholat itu tempat yang paling sakral. Sholat itu tempat yang paling harusnya kita itu dituntut untuk khusyuk. Kenapa? Sholat tempat kita bermi'raj kepada Allah Ta'ala. Sholat tempat untuk kita itu berdiskusi dengan Allah Ta'ala. Sholat tempat untuk kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Sholat tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak pantas kalau kita bermain-main. Bermain-main sama manusia silahkan, mau dia itu pejabat tinggi dan sebagainya silahkan, tapi kalau bermain-main dengan Allah jangan. Nah, jadi ingat seperti itu. Misalkan dalam sholat kita adalah yang paling khusyuk. Nah, kita lihat ya bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, di antaranya Sayyidina Urwa bin Zubair yang terkenal dengan Al-Khasyi'. Ya. Beliau itu kalau sudah masuk dalam sholat, dari saking menikmatinya, dan itu tidak mungkin kita dapatkan, kita raih kecuali dengan cara mujahadah. Nah, jadi ada seorang yang bermujahadah untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholat ya, itu sampai 20 tahun namanya bermujahadah, baru dia dapatkan kenikmatan sholat ya. Tapi ya kalau Allah berkehendak ya dalam waktu yang singkat juga Allah Ta'ala bisa memberikan. Nah, lihat bagaimana Urwa bin Zubair. Urwa bin Zubair ini ketika meninggal dunia, maka tetangga sebelah yang masih anak-anak, dia itu mengatakan kepada ayahnya, ayah, kemana itu pohon yang biasa kita lihat? Nah, jadi sampai dikatakan dirinya itu pohon. Kenapa? Karena kalau Sayyidina Urwa bin Zubair itu melaksanakan sholat, bahunya dari saking khusyuknya, itu tidak ada gerakannya. Kita kadang-kadang, mohon maaf, kadang didatangi oleh nyamuk aja sudah kita bergerak. Semut saja kita sudah ada cecek saja kita sudah takut. Nah, itu. Tapi lihat bagaimana itu burung pun tidak bergerak, dan di burung pun nimbrung di atas kepala Sayyidina Urwa bin Zubair dari saking tidak bergerak. Suatu waktu pernah Sayyidina Urwa bin Zubair yang diputuskan oleh dokter pada waktu itu untuk supaya diputus kakinya dari semenjak lututnya. Maka di saat itulah kemudian dokter itu mengatakan supaya kamu tidak merasakan sakit, maka hendaknya kamu dibius.
Nah, maka kemudian apa katanya Sa'ad bin Zubair? Aku dibius sehingga aku tidak mengingat pada Allah? Tidak. Tidak aku izinkan. Walaupun sekejap aku tidak mengingat pada Allah SWT. Terus gimana lagi, ini sakit, ini pemotongan, ya, ini sebuah amputasi dan sebagainya. Nah, apa kata beliau? Kalau begitu ketika aku sholat, maka silahkan kamu itu laksanakan apa yang kalian ingin lakukan kepadaku. Nah, itulah yang selalu dikatakan kepada keluarganya. Di mana beliau itu katakan pada anak-anaknya, beliau katakan pada istrinya, kalau sudah aku sholat, maka silahkan lakukan apa saja, maka sesungguhnya apa yang terjadi tidak akan membuat aku terganggu karenanya. Dari segi khusyuknya dalam sholat itu. Ya. Subhanallah, begitu dia sholat sunnah, kemudian kakinya dibentangkan, diselonjorkan katanya orangnya, kemudian dipotong oleh dokter itu. Jadi semenjak awal pemotongan sampai akhir pemotongan nggak ada kata-kata keluar, aduh atau Allah misalnya, nggak ada. Khusyuk dalam sholatnya. Sampai begitu selesai, dia salam, maka dikatakan sudah. Dikatakan sudah gitu. Dari saking dia tidak merasakan sedikit pun apa yang dirasakan biasanya oleh orang-orang yang sakit. Itu luar biasa. Itu Sayyidina Urwah bin Zubair. Nah, jadi setelah itu apa? Dia katakan, mana kakiku? Dibawanya kakinya di atas sebuah nampan. Maka di saat itulah dia katakan, saksikanlah, demi Allah aku bersumpah, kaki ini tidak pernah aku gunakan untuk berjalan menuju kepada kemaksiatan. Rahimallah rahmat abrar wa askanana wa iyyahu fisyadinan ya handan ya manar. Nah, ini salah satu contoh lihat bagaimana orang itu melakukan ibadah. Nah, oleh karenanya sangat tidak pantas ya kalau seumpama kita itu kemudian melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu maksudnya tujuannya bermain-main, itu sangat tidak pantas. Nah, kemudian ada masalah. Bagaimana kalau seumpama ada seseorang yang mengucapkan suatu ucapan atau suatu ibarat ya, tapi Al-Qur'an, tapi dengan tujuannya apa? Tujuannya selain dia baca Al-Qur'an, tujuannya ingin memberitahu. Misalnya apa? Ada orang ketok-ketok ke rumah. Maka nggak mungkin kan kita itu mengatakan masuk, tunggu dulu aku sholat, kan nggak mungkin kan? Nah, misalnya apa? Kita keraskan suaranya untuk memberikan isyarat bahwasanya kita lagi sholat. Dia tak ngerti juga. Dia nggak ngerti. Nah, terus gimana kalau terjadi seperti ini? Apakah boleh misalnya kita itu baca ayat Al-Quran, misalnya ya Yahya, udhuluha bisalamin aminin, udhuluha bisalamin aminin. Jadi itu ayat Al-Quran, tapi dia baca maksudnya supaya dia masuk ke rumah gitu loh. Boleh nggak? Nah, kalau seumpama dia bermaksud membaca Al-Quran saja, tidak batal. Kalau dia bermaksud untuk memberikan pemahaman saja kepada orang yang di luar itu supaya masuk saja, nggak ada maksud baca Al-Quran, batal. Kalau dia maksud dua-duanya, tidak batal. Tapi kalau dia tidak ada maksud apapun, dia baca, nggak ada maksud baca Al-Quran, nggak ada maksud untuk memberitahu, juga sholatnya itu menjadi batal karenanya. Jadi seperti itu ya. Seperti misalnya apa? Ada orang Madura minta uang, ceritanya gitu ya, minta uang sama uminya sih sholat, nggak ngerti juga. Nah, akhirnya apa, si ibu perempuan itu mengatakan iya karena duduk. Jadi iya karena bodoh itu kan iya karena itu anak-anak gitu. Bodoh itu bodoh itu, dasar bodoh. Sudah tahu aku sholat mungkin gitu. Iya karena bodoh. Itu gimana kalau terjadi seperti itu misalnya gitu. Nah, itu sama. Kalau niatnya itu tafhim, memberi pemahaman ya batal. Tapi kalau niatnya itu dua-duanya ya nggak batal, atau niatnya baca Al-Quran saja tidak batal. Tapi kalau tidak niat apapun itu juga batal. Itu salah satu contoh ya. Yang ditiru juga, artinya jangan ditiru ya semacam itu. Nah, kemudian kalau seumpama itu ya, kalau seumpama ada orang yang berdehem, itu juga menjadi sebuah polemik dalam sholat kita. Kadang-kadang imamnya itu suka berdehem-dehem gitu, apalagi pas bulan Ramadan ya. Kadang-kadang di kerongkongan kita itu, di tenggorokan kita itu ada dahaknya, sehingga kita itu kemudian ketika sholat itu harus berdehem gitu ya. Nah itu kan itu kan ada hak mim ham gitu ya. Nah itu kalau semua dia sengaja, itu kan batal sholatnya. Nah gimana kalau terjadi seperti itu dalam sholat? Nah, kalau seumpama kita mau baca surat, dan surat itu harus dibaca, atau ayat Al-Quran itu harus dibaca seperti Al-Fatihah ya,
maka hukumnya nggak apa-apa. Kita kalau nggak berdehem tidak akan keluar, suaranya nggak akan keluar, maka hukumnya apa? Wajib dehem. Nah, tapi kalau seumpama tidak mau baca ayat saja, ya baca ayat saja, ya udah nggak usah paksakan untuk supaya dia itu berdehem yang kemudian mengakibatkan keluar itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau sama ada imam yang kemudian berdehem, kita nggak tahu apakah dia itu berdehem itu karena nggak bisa mengucapkan Fatihah atau tidak bisa mengungkapkan dengan benar bacaan Al-Fatihahnya misalnya. Kita tidak tahu. Nah, lebih baik kita itu tetap bermakmum pada dia atau kita niat mufaraqah. Maka ulama menganjurkan supaya tetap saja sebetulnya saja. Nah, jalur sunatnya enggak? Ya mungkin dia itu berdehem itu karena dia tidak bisa mengeluarkan suaranya ketika membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang membatalkan sholat yang pertama adalah berbicara atau mengucapkan suatu kalimat. Lalu yang kedua, melakukan gerakan yang banyak. Kalau gerakan sedikit tidak apa-apa, cuma makruh ya. Bukan berarti kalau bergerak sedikit itu tidak apa-apa, berarti tidak makruh, tidak. Karena sholat itu hendaknya sukunul a'dha ma'a huduril qalbi. Itu namanya khusyuk. Yaitu semua anggota badan berada pada tempatnya sementara hati kita hadir di dalam sholat itu. Itu yang diungkapkan atau dianjurkan di dalam sholat kita. Itu yang namanya khusyuk itu kan. Nah, kalau seumpama kita melakukan suatu gerakan yang banyak. Apa gerakan yang banyak? Gerakan yang banyak itu berarti 3 kali gerakan yang dilakukan dalam satu waktu. Itu namanya 3 kali. Itu namanya gerakan yang banyak. Nah, maka hukumnya batal sholatnya. Walaupun lupa. Walaupun nggak sengaja. Kecuali dalam satu ada beberapa keadaan yang dikecualikan, seperti antaranya adalah sholat khauf. Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi berurut-urut itu atau berturut-turut gerakan yang berturut-turut itu sekiranya gerakan itu bisa membatalkan sholat. Nah, definisinya itu apa? Batasnya itu apa? Ya. Batasnya itu adalah sekiranya gerakan yang kedua itu terhitung sebagai keterusan daripada gerakan yang pertama. Itu berurutan berarti. Nah, tapi kalau seperti kalau kita itu ingin mengisi soft di depan yang kosong. Nah, kita kan boleh gerakan dengan 2 kali gerakan aja. Ya. Berarti dulu itu misalnya apa? 1 langkah maju. Lalu diikuti dengan langkah kaki kirinya. Ya, udah itu diam. Kemudian langkah lagi. Lalu maju. Nah, itu caranya. Tapi kalau semua langsung kaki kanan, lalu maju kaki kiri, kemudian maju lagi kaki kanan, batal. Nah, kenapa? Karena secara beruntun, secara berturut-turut. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, kemudian perlu difahami ya, bahwasanya 3 kali gerakan yang berturut-turut dalam satu waktu itu nggak harus dari satu jenis, walaupun dari beberapa jenis. Misalnya apa? Misalnya kaki kita majukan 1, tangan kita angkat, ya. Kemudian kepala kita goyang begini, batal sholat dalam satu waktu. Kayak gerakan Gerakan orang yang sedang menari misalnya ya, dalam sholat batal sholatnya. Kenapa? 3 kali gerakan sudah terjadi secara berturut-turut dalam satu waktu, walaupun bukan dengan satu jenis anggota badan, tapi beberapa jenis. Nah, itu. Kemudian difahami bahwasanya gerakan kaki itu ya, maju ke depan. Gerakan kaki maju ke depan itu dianggap 1. Kalau mundur lagi dianggap 2. Berbeda ke tangan itu lebih ringan daripada kaki. Jadi kalau tangan angkat ke atas gini ya, dan itu ke bawah lagi itu dianggap 1. Nah, kalau kaki ke atas, maju ke depan, dan itu mundur lagi ke belakang, itu dianggap 2. Itu kaki. Kenapa? Karena kaki itu bertumpu kepadanya semua badan, tapi tangan tidak, lebih ringan ya. Kemudian kadang-kadang ada 1 kali gerakan atau 2 kali gerakan, tapi tidak batal sholatnya. Ya. Nah, kecuali ada 1 kali gerakan atau 2 kali gerakan, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwasanya itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau 3 kali gerakan secara berurutan di dalam satu waktu.
Nah, sekarang kalau seumpama satu kali gerakan, tapi dua kali gerakan, tapi itu membatalkan. Ada juga ya. Seperti apa? Yang pertama tadi, sama seperti tadi. Kalau kita berucap dengan maksud tujuan main-main. Begitu pula dalam sholat, kita kemudian main-main. Misalnya apa? Kita begini dalam sholat. Nah, itu termasuk yang membatalkan sholat, karena main-main. Nah, kemudian kita goyang-goyangkan tangan, maksudnya tujuannya main-main, batal sholatnya. Walaupun cuma satu gerakan atau dua gerakan. Nah, kemudian kalau seumpama, ya, gerakannya itu misalnya termasuk gerakan-gerakan yang berat. Sebenarnya dalam sholat kita mukul gitu, menonjok. Nah, dengan kita menonjok begini, itu kan semua badan bergerak, ya. Atau wasbah fahisyah, atau kita meloncat. Karena badan kita meloncat berarti semua badan gerak. Satu kali gerakan, tapi sebenarnya yang terjadi bukan satu kali gerakan, tapi banyak gerakan. Nah, itu juga termasuk yang batalkan. Jadi dalam 3 gambaran, satu kali gerakan atau 2 kali gerakan itu termasuk batalkan. Yang pertama tadi, kalau dengan maksud tujuan main-main. Yang kedua, jika termasuk gerakan yang banyak. Dan yang ketiga, jika seumpama dia itu berniat 3 kali gerakan tapi baru memulai dengan 1 kali gerakan. Sudah tahu dilarang dalam sholat, tapi dia itu memulai gitu. Biar aku mau bergerak dengan gerakan-gerakan yang batalkan sholat. Baru mulai dengan 1 kali gerakan, batal sudah. Kenapa? Karena dia berniat membatalkan sholat. Ini tidak boleh dalam sholat. Ya. Tidak seharusnya kita seperti itu. Dan ada pula gerakan yang banyak, berarti gerakan yang banyak apa? 3 kali gerakan berturut-turut, tapi tidak membatalkan sholat. Ada. Yang pertama, kalau seumpama termasuk daripada anggota badan yang ringan, namanya anggota badan yang ringan. Nah, ada berapa itu anggota badan ringan itu? Coba kita lihat. Yang pertama, telinga. Ada sebagian orang bisa gerakan telinganya, gitu. Sehingga kalau dalam sepanjang sholat digerakkan aja telinganya nggak ada masalah, nggak batal. Kenapa? Termasuk anggota badan yang ringan. Kemudian yang kedua, kelopak mata. Kita kalau sholat kan sering kedap-kedip ya. Nah, dan usahakan kita jangan sering kedap-kedip. Kenapa? Karena orang sering kedap-kedip itu biasanya kurang cerdas, ya. Kurang cerdas. Mikirnya itu gini-gini belum mikir banget gitu. Nah, jangan. Wala turi lil 'adi qatazullan fa inna syamatatal 'ada bala'u wa syafi. Nah, karena bahasa wajah itu bisa dibaca oleh seseorang. Kemudian itu bibir. Waktu sholat kita baca. Nah, jadi walaupun sengaja lagi nggak baca, gerak-gerakan aja nggak apa-apa karena termasuk anggota badan yang ringan. Kemudian lidah. Nah, waktu kita sholat kan selalu gerak dia. Kita baca kan gerak dia, nggak batal. Kemudian apa lagi? Jari jemari. Jari jemari nih, bukan tangan. Gerakan tangan itu gerakan yang berat, tapi jari jemarinya itu termasuk gerakan anggota badan yang ringan. Oleh karenanya kalau kita itu mau garu-garu ya, jadi di mana yang gatal? Misalnya sini yang gatal, kita pegang gini, nah udah itu ini yang garu, nah, nggak batal. Tapi kalau gini dia, gini 1, ini 2, ini 3, batal soalnya. Kenapa? 3 kali gerakan berturut-turut dalam satu waktu. Nah, tapi kalau begini saja nggak batal. Nah, makanya kalau mau garu-garu itu pegang dulu tempat yang gatal itu. Setelah kita pegang, kita letakkan tangan kita baru. Kemudian yang garu itu jangan tangannya, tapi jari jemarinya saja. Nah, ditambah lagi yang terakhir itu adalah kemaluan seorang laki-laki ya. Kalau dia itu mohon maaf kalau tidak pakai sempak misalnya, itu kan bergerak-gerak terus waktu sholatnya, itu nggak batal sholatnya. Itu termasuk anggota badan yang ringan. Nah, itulah yang pertama. Jadi bergerak lebih daripada 2 kali gerakan tapi tidak membatalkan sholat. Yang kedua, kalau gerakan badannya itu tanpa ikhtiarnya. Misalnya kita kedinginan, karena kedinginan kita bergerak. Nah, itu tidak apa-apa. Karena sakit kita bergetar misalnya, tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, kalau seumpama kita naudzubillah ya, ditimpa cobaan berupa penyakit kulit, eksim. Nah, eksim itu gatal-gatal yang parah itu. Sehingga kalau nggak digaruk itu kita tidak mampu menahannya. Pasti kita menggaruk. Nah, itu dalam sholat kalau terjadi seperti itu termasuk dimaafkan. Kullu ma yashqul i'tirazu anhu yu'fa. Jadi setiap yang sulit untuk kita hindari termasuk dimaafkan, termasuk semacam ini contohnya. Nah, kemudian yang keempat seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seumpama termasuk daripada sholat sunnatul khauf. Nah,
Jadi kalau kita sholat dalam keadaan syiddatul khauf, maka itu dimaafkan walaupun gerakan itu lebih daripada 3 kali gerakan atau gerakan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga di antara yang batalkan adalah makan. Ya, makan di sini kalau sedikit dimaafkan. Sedikit itu berapa? Sedikit itu kalau seumpama seperti 1 biji wijen atau 2 biji wijen itu dimaafkan. Tapi kalau 3 biji wijen itu termasuk banyak sudah. Kalau sudah banyak, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, batal sholatnya. Lalu kenapa tidak disamakan hukumnya dengan puasa? Kalau dalam puasa, kalau kita itu lupa makan, walaupun 1 piring, walaupun 2 piring, asalkan lupa, tidak batal. Tapi kalau sholat, kalau 3 butir atau 3 biji wijen saja itu sudah membatalkan. Nah, jawabannya adalah kalau dalam puasa itu tidak ada gerakan-gerakan tertentu yang mengingatkan pelakunya bahwasanya dia dalam keadaan berpuasa. Berbeda kalau semua sholat. Masa sih sholat itu yang ada gerakan-gerakan tertentu, ada rukuk, ada i'tidal, ada Allahu Akbar, ya, ada baca Fatihah, kok bisa dia lupa sampai makan 1 piring misalnya, kan nggak mungkin. Nah, oleh karenanya di situ tidak dimaafkan dalam sholat itu. Kalau seumpama dia itu makan lebih daripada 2 wijen atau 3 wijen atau lebih, maka tidak dimaafkan, batal sholatnya. Nah, begitu pula kalau seumpama kita makan sesuatu ya. Nah, oleh karenanya kan disunahkan kalau semua kita itu mau sholat, sebelum kita sholat kita kumpul-kumpul dulu supaya tidak ada sisa makanan. Tapi kalau ada sisa makanan di saat kita sholat, gimana hukumnya? Nah, hukumnya itu adalah kita keluarkan, kemudian dianukan ke sebelah kiri. Kalau kita nggak punya selampe atau tisu ya, nah, atau kita ludahkan ke sebelah kiri. Kita kalau nggak ada orang, jangan. Ya. Nah, kemudian dan bukan masjid, kalau masjid nggak boleh kita beludah. Jadi anukan ke baju aja. Gitu. Nah, tapi kalau seumpama sudah dikeluarkan, tapi masih ada rasa yang masuk, padahal sudah kita keluarkan. Nah, gimana hukumnya? Itu juga dimaafkan. Termasuk kullu ma syukur ihtirazu anhu yufa. Jadi setiap yang sulit untuk kita hindari dimaafkan. Nah, kemudian yang keempat yang membatalkan sholat ya adalah kalau kita meninggalkan salah satu daripada rukun-rukun sholat atau tidak memenuhi syarat sholat ya. Jelas itu. Sengaja kita nggak mau rukuk, sengaja kita nggak mau sujud yang kedua, batal sholat kita. Itu diantaranya. Jadi kemudian diantara syarat diantara hal-hal yang membatalkan sholat juga adalah kalau semua terbuka aurat ya, itu karena tidak memenuhi syarat ya. Kemudian batal hadas kita, suci kita, misalnya kita dalam keadaan sholat kemudian kentut, nah itu berarti batal. Pokoknya yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat berarti hukumnya batal. Kita tidak sujud, tidak melaksanakan rukun sesuai dengan yang disyaratkan. Misalnya apa? Tidak sujud dengan 7 anggota, batal sholat kita. Atau kita niat memutuskan sholat, batal sholat kita. Atau kita itu ragu di dalam memutuskannya, itu juga batal. Atau kita memanjangkan rukun yang pendek dalam sholat kita, itu juga batal. Nah itulah perkara-perkara yang membatalkan sholat kita. Nah, semoga sholat kita semuanya kita laksanakan dengan sempurna tanpa ada satu perkara-perkara yang membatalkan sholat yang kita lakukan, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ada soal yang masuk, silakan. Di sini. Habib, kalau cuma pakai sarung tidak Habib, kalau cuma pakai sarung tidak pakai lepas celana, kalau cuma pakai sarung tidak pakai lepas celana, itu bagaimana hukum auratnya? Apakah terbuka pas sujud dan dapat membuat sholatnya batal? Ya, jadi aurat dalam sholat itu disyaratkan yang penting tidak tampak dari atas, dari pinggir. Ya, kebalikannya khufain. Nah, tapi kalau dilihat kalau kelihatan dari bawah itu nggak apa-apa. Itu bukan masalah aurat dalam sholat. Jadi kalau kita pakai sarung ya tidak akan terbuka. Kita pakai sarung waktu sujud nggak akan terbuka. Tapi kalau dilihat dari bawah ya kelihatan. Nah, tapi di sini aurat itu ya yang penting nutup dari atas dan samping, bukan dari bawah. Kalau dari bawah itu tidak apa-apa. Raden?
Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Ada pertanyaan lagi Mas? Ada. Silakan. Apa? Habib, bagaimana hukumnya badan goyang ke kanan dan ke kiri ketika sholat tanpa sadar? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kalau seumpama gerakan itu bukan dengan ikhtiarnya dia, maka itu dimaafkan. Nah, artinya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau seumpama dengan ikhtiarnya dia, itu membatalkan. Misalnya pada orang sholat dan sangat asiknya itu sampai dia itu bergetar badannya atau bergoyang badannya dan sebagainya. Tapi bukan sengaja ya menggoyangkan diri, tidak, tapi karena keasikan, kehusukan dalam sholat itu sampai seperti itu misalnya, itu termasuk yang tidak membatalkan sholat. Nah, tapi kalau seumpama dia sengaja dia menggerakkan badannya ke kanan, ke kiri dan sebagainya, maka itu termasuk yang membatalkan sholat. Ya, silakan. Ada yang tanya lagi? Habib, afwan, tips agar bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya. Jadi kita itu nggak bakal bisa menikmati sholat kecuali setelah kita itu berjuang untuk mendapatkannya. Karena kenikmatan dalam sholat itu merupakan sebuah pencapaian, ya. Sebuah pencapaian. Artinya sebuah pencapaian itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan usaha dan upaya. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama kita sudah usaha, kita upaya, usahanya itu apa? Gitu. Upayanya itu bagaimana supaya kita itu khusyuk dalam sholat dan kita menikmati dalam sholat. Nah, caranya katanya kita harus memperbaiki cara wudhu kita, yang pertama. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk bertadabbur. Nah, apa artinya tadabbur? Menyimak, memaknai apa yang kita baca selama di dalam sholat. Jangan dibiarkan waktu kita sholat itu kemudian kita ada waktu diam. Karena diamnya kita itu akan dimasuki oleh setan untuk diganggu dan dibisiki. Oleh karenanya kita pakai gunakan kaidah ya yang berbunyi al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk itu tidak akan disibukkan lagi. Artinya apa? Orang yang sibuk itu dia tidak akan tersibukkan dengan hal yang lainnya. Rumah yang kosong itu datang pencuri. Ketika rumah itu dihuni oleh penghuninya, maka pencuri itu tidak akan masuk. Nah, sama seperti itu. Ya. Oleh karena itu, sibukkan. Sibuk dengan apa? Jangan kita berhenti. Nah, kalau kita sholat sendiri atau sebagai imam, terus kita baca. Kita bosan baca ayat misalnya, bacakan zikir, bacakan doa, apa saja. Yang penting jangan sampai ucapan yang kita baca dalam sholat itu pantas untuk diceritakan pada manusia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seumpama kita sholat sebagai makmum, ya kita simak bacaan imamnya itu dan berusaha untuk bertadabbur, berusaha memahami arti daripada bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Itu maksudnya. Nah, jadi dengan demikian maka dia itu tidak akan melepaskan hatinya daripada kefokusan dalam sholatnya itu. Nah, fokus itu khusyuk. Dia usahakan tidak keluar daripada kekhusyukannya itu terus lama kelamaan dia menikmatinya. Ketika dia sudah menikmatinya, hari situlah kita akan merasakan kelezatan dalam sholat. Semoga kita semuanya termasuk yang cepat-cepat diberikan kelezatan dalam sholat, sehingga kita itu bisa menikmatinya dan melaksanakan semua kewajiban sholat kita, bukan karena suatu kewajiban, tapi menjadi suatu kesenangan insyaAllah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini memantik ridho Allah dan menjadikan Allah merahmati kita semuanya, sehingga wabak corona yang terjadi di negara kita cepat diangkat oleh Allah Ta'ala dan cepat diganti keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Semoga kita kesejahteraannya ditambah oleh Allah Ta'ala, diluaskan rezekinya, disembuhkan yang sakit, ya. Dan semoga itu semua termasuk yang mendapatkan ridho Allah terus. Ala hajinya binatun salihah wa al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah li kulli hawba wastur lana awrati wa aminir rawati firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma'in
آمين يا ربي عصمة فضلا وجودا منا لا باكتساب رسولي نهضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد تحشي الصبي والحمد لله في البدر والتناهي حمدا كثيرا دائما محمد الناس. Alhamdulillah, alhamdulillah.